Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Halo, Pak Fajar. selamat malam Pak Irfan. Bagaimana Pak Irfan? Sehat ya hari ini ya? Semoga sehat selalu ini. Amin, amin. Ini agak Alhamdulillah. sedikit ada batuk-batuknya sih. Mungkin masuk angin kali. Sepertinya Pak Irfan orang sibuk sekali, Masya Allah. Susah nih ngobrol sama Pak Irfan ya, banyak job di luar kayaknya ini. Aduh, enggak lah. Oke, Pak Irfan, kita ngobrol-ngobrol nih. Ceritanya kemarin kan katanya Pak Irfan ada yang mau ceritain kepada saya nih. Ada Betul, apa betul. masalahnya nih Pak Irfan? Yang Iya katanya mau nih. diobrolin. Kira-kira apa ya masalahnya ya? Iya sih Pak Fajar, saya mau cerita gitu. Barangkali Pak Fajar bisa membantu saya. Hmm? Hmm? Ini Insya perihal Allah. ini sih, perihal kinerja guru gitu. Kinerja guru di sekolah saya. Oh, ya. Yang ingin saya tingkatkan gitu, bagaimana cara meningkatkan kinerja guru di sekolah saya gitu. Jadi masalahnya seputar itu sih, seputar bagaimana meningkatkan kinerja guru gitu Pak Fajar. Oke, kinerja guru Pak ya. Memang yang selama ini terjadi Pak di sekolah Pak Irfan itu bagaimana? Apa maksudnya kinerjanya bagaimana sih di sekolah Pak Irfan itu guru-gurunya? Oke, nah justru itu Pak Fajar. Jadi selepas pendidikan di masa pandemi di tahun 2019, 2020, 2021 hampir 3 tahun ya. Nah, itu mungkin guru-guru itu berada pada zona nyaman ya, yang sebelumnya guru-guru murid-murid itu belajar secara daring gitu ya. Guru tak usah masuk ke dalam kelas. Nah, kemudian sekarang kembali lagi ke normal gitu ya. Bisa dikatakan kembali lagi ke normal gitu. Nah, yang terjadi adalah kinerja guru atau pelayanan terhadap muridnya itu mengalami penurunan gitu. Oh, begitu Pak Irfan. Ya, jadi misalnya banyak sekali di sekolah saya itu guru-guru yang suka datang tidak tepat waktu, gitu. Kemudian keluar juga tidak sesuai dengan jadwal yang sudah ditentukan. Mereka keluar lebih cepat, misalkan begitu. Meskipun memang tidak semua sih, tetapi beberapa memang melakukan hal seperti itu. Makanya saya di sini berpikir bagaimana gitu caranya untuk bisa meningkatkan kinerja guru-guru yang ada di sekolah saya gitu. Oke. Nah, kalau tadi saya lihat penyebabnya itu setelah COVID Pak Irfan ya? Itu Betul. kira-kira Pak Irfan? Terjadinya setelah COVID, terjadi penurunan kinerja gitu ya. Entah mungkin karena tadi berada pada zona nyaman itu gitu ya, atau mungkin karena harus kembali beradaptasi mungkin gitu ya, harus Iya, beradaptasi kembali gitu setelah 3 tahun. betul Ya betul. seperti itulah. Pak Fajar juga Iya, tahu sendiri lah gitu ya. betul betul Pak. Kadang-kadang kalau sudah 3 tahun kita sudah nyaman, Mm-mm. lingkungannya baru lagi, jadi mesti mencoba untuk beradaptasi lagi. Betul Pak, betul Pak. Nah, Gitu Pak Fajar. harapannya Pak Irfan tuh bagaimana sih Pak Irfan? Harusnya tuh Bapak Ibu guru tuh bagaimana? Apakah harusnya tetap lebih semangat lagi atau harusnya bisa mempush lagi semangat ya, atau bagaimana Pak Irfan? Semangat apa? Harapannya Pak Irfan bagaimana ya? Ya sih, kalau harapan saya sih dengan kembalinya pendidikan secara normal gitu ya, maka pelayanan terhadap murid pun harus kembali seperti semula gitu. Kinerja guru yang selama ini mengalami keperosotan gitu, saya harapkan sih kembali naik lagi gitu, kembali normal lagi. Gitu. Jadi harapannya pelayanan kepada murid Pak ya di sini baik secara masuk jam kelasnya tepat waktu, keluarnya Betul, tepat Fajar. waktu, Iya. pemberian materinya itu posisi idealnya harapan Pak Irfan seperti itu ya. Betul, bahkan ada juga yang
beberapa guru gitu. Ada beberapa guru yang beberapa kali pertemuan itu tidak masuk sama sekali gitu. Tidak masuk sama sekali, Pak. Iya. Nah, kalau melihat dari situ Pak, sebenarnya Pak Irfan luar biasa terpanggil ya. Apa yang sudah Pak Irfan lakukan Pak untuk menyelesaikan masalah tersebut Pak Irfan? Nah, sebenarnya kan kebetulan nih, saya ini sebagai adik saya sebagai wakasek kurikulum gitu ya. Masya Allah. Sekolah. Jadi otomatis mau tidak mau saya harus memberikan perhatian yang fokus terhadap hal kegiatan pembelajaran gitu. Nah, beberapa langkah yang sudah saya lakukan diantaranya yaitu misalnya dengan cara berkomunikasi dengan kepala sekolah sebagai pemangku kebijakan gitu. Bagaimana nih Bu Kepala melihat misalkan kinerja guru yang seperti itu. Cuman beliau sebenarnya memberikan tantangan kepada saya, coba katanya selesaikan dulu sama Pak Irfan katanya gitu. Sebenarnya saya juga sih sempat beberapa kali memanggil atau berkomunikasi dengan pihak-pihak atau guru-guru yang bersangkutan yang dalam tanda kutip melaksanakan indisipliner gitu ya. Saya sempat beberapa kali melakukan komunikasi, tetapi saya kira mungkin langkah-langkah yang saya lakukan sejauh ini belum begitu efektif gitu dalam meningkatkan kinerja mereka gitu. Barangkali ada alternatif lain Pak Irfan. Pertama kan tadi sudah konsultasi sama kepala sekolah ya. Justru ibu kepala sekolahnya melemparkan boleh coba Pak Irfan selesaikan dulu. Betul. Di sini untuk memancing Pak Irfan untuk berpikir kembali sebagai wakasek kurikulum. Apa nih alternatifnya? Dia sudah berkomunikasi dengan Bapak Ibu guru sudah. Kira-kira Pak Irfan, apalagi ini menurut Pak Irfan alternatifnya ya? Apa ya? Saya sih berpikir mungkin harus ada motivasi intrinsik kali ya, motivasi yang berasal dari dalam diri guru-guru itu gitu. Mungkin mereka itu berpikir misalnya nih bagi guru-guru yang belum sertifikasi misalkan saya mah udah belum sertifikasi gitu ya, maka ya misalkan mengajar tidak maksimal gitu. Maka saya kira di sini perlu adanya motivasi dari dalam diri gitu. Bagaimana cara meningkatkan motivasinya? Saya kira untuk meningkatkan motivasi tentunya harus mungkin pembinaan gitu, semacam pembinaan kepada guru-guru tersebut. Kemudian mereka harus tahu tugas dan juga tanggung jawab mereka sebagai guru. Apakah hanya cukup dengan misalkan datang kemudian mengajar? Tentunya tidak seperti itu kan. Apalagi kita belajar di PPGP ini ada yang disebut dengan pembelajaran yang berpihak pada murid gitu ya. Kemudian ada yang disebut dengan pembelajaran berdiferensiasi. Ada yang disebut dengan pembelajaran sosial emosional gitu. Jadi sebenarnya tidak cukup dengan mengajar saja, datang ke kelas saja, apalagi datang terlambat gitu. Tidak hanya seperti itu. Jadi mereka mungkin harus tahu dulu nih tugas dan tanggung jawabnya sebagai guru itu apa. Kemudian hakikat jadi guru itu seperti apa gitu. Tujuan pendidikan itu seperti apa gitu. Nah, sepertinya tadi yang Bapak Irfan sampaikan tuh bagus-bagus alternatifnya Pak Irfan. Berarti kalau saya catat tadi ya, menegur komunikasi dengan langsung ke gurunya, lalu ada motivasi intrinsik. Ya, seperti kita ketahui bahwa motivasi yang paling bagus dari dalam diri sendiri. Seperti itu. Lalu dibina lagi, diingatkan kembali kepada Bapak Ibu guru mengenai tupoksinya sebagai guru itu seperti apa. Lalu betul Pak Irfan, kita dapat materi yang daging semua nih, kalau kata Pak Andi sih masih ingat materi yang daging semua. Kenapa? Ada pembelajaran berdiferensiasi,
5 peran guru segala macam itu bisa Pak Irfan mungkin bahasa kitanya sih diseminasikan ke Bapak Ibu guru di sana Iya, agar iya, mengingatkan betul, Pak. kembali. Ibaratnya kalau HP yang dicas lagi Pak ya, betul Pak Irfan Betul, nih. heeh. Nah, Setelah kira-kira Pak sekian Irfan, lama mungkin lowbat gitu ya, Pak, ya? itu bisa Pak Masa Irfan, betul. pandemi itu lowbat gitu, jadi harus dicas kembali ya? Nah, itu benar Pak Irfan, itu juga. Oh iya, itu benar Mhm, Pak Irfan, bagus nih Pak Irfan. Pak Irfan ada solusinya sendiri tuh. Nah, cuman sekarang eh dari beberapa alternatif tadi Pak Irfan nih, mhm. untuk waktu dekat sekarang Pak Irfan, nah apa nih yang sebelah mana nih yang memungkinkan untuk dilaksanakan? Seperti itu Pak Irfan. Apa nih kira-kira nih dari alternatif tadi nih yang mana? Mungkin kalau menurut saya sih seiring dengan, eee, saya melaksanakan program PPGP ini, saya juga bisa secara langsung gitu ya, mengimplementasikan apa yang saya dapat, mendiseminasikan, membagikan apa yang saya dapat itu kepada teman-teman. Mungkin sharing sharing pengalaman tentang pendidikan guru penggerak kali ya. Jadi apa yang saya dapat itu Ya. tentang pembelajaran berdiferensiasi, kemudian tentang pembelajaran sosial emosional yang berpihak pada murid, itu mungkin saya akan coba share Pak Fajar kepada teman-teman supaya mereka sadar gitu bahwa mengajar itu tidak hanya sebatas datang ke kelas kemudian mengajar, tidak hanya sebatas itu, tetapi mereka juga harus melihat bahwa banyak sekali karakteristik dari siswa sehingga tidak bisa mereka melakukan penyeragaman ketika mengajar gitu. Ya, berarti diseminasi Pak Irfan untuk yang terdekat ya. Nah, Betul. kira-kira kan sekarang PAS nih Pak Irfan. Nah, gimana nih kapan waktunya setelah PASK, lalu nanti modelnya gimana Pak Irfan? Apakah Mhm. diseminasinya di ruangan atau pakai Zoom atau Google Meet atau gimana Pak Irfan rencananya nih diseminasinya? Karena saya lihat di presentasinya emang bagus nih, materinya bagus-bagus bisa disampaikan teman-teman nih. Mungkin rencana saya sih saya akan melakukan diseminasi itu secara tatap muka, pada dasarnya secara tatap muka, tidak secara online karena memang sekarang kan pertemuan tatap muka memang tidak begitu dibatasi ya, tatap muka. Terus untuk timingnya mungkin saya akan mengambil jeda setelah PAS sebelum Hmm, pembagian raport, sehingga saya harapkan dengan misalkan mereka para guru itu dicas kembali ini pengetahuannya tentang pembelajaran gitu ya, sehingga nanti di semester depan, di semester genap itu diharapkan mereka bisa in kembali nih kinerjanya gitu. hmm, 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 hmm. Oke, bagus sekali Pak Irfan. Jadi langsung setelah PAS ada jeda kosong ya, itu bisa Hmm, dimanfaatkan sama Pak Irfan untuk diseminasi ya ke teman-teman seperti itu rencananya. betul Bapak Jarang. Bisa sih saya lakukan dalam forum rapat biasanya bisa sih, Ya, karena sejauh ini eh, kepala sekolah sih selalu memfasilitasi ketika saya meminta diadakan untuk rapat gitu, untuk bermusyawarah, beliau suka memfasilitasi gitu. oh berarti alhamdulillah membantu ya. Berarti eh, kira-kira untuk acara diseminasi tersebut pihak-pihaknya siapa aja nih Pak Irfan selain ibu kepala sekolah tentunya ya yang membantu Pak Irfan ya? Adakah ada tim Mhm. lainnya atau bagaimana baik itu ruangan atau perannya sebagai apa Pak Irfan? Saya kira sih pertama dukungan dari kepala sekolah, kemudian dari para wakasek yang lain tentunya dari sarana prasarana, kemudian dari kesiswaannya supaya kita bisa bergerak secara sinergis gitu. Kemudian tentunya pihak yang bersangkutan yaitu pihak guru dan juga bisa nanti tenaga kependidikan juga dilibatkan gitu Pak Fajar. Guru dan tenaga kependidikan Pak Irfan. Oh, sudah terancang sekali Pak Irfan. Cuman kira-kira berapa lama waktunya Pak Irfan? Apa cukup sehari atau 2 hari atau nanti mekanismenya hanya pemaparan saja
si teman-teman guru itu menyimak saja, atau nih teman-teman guru itu rencana Pak Irfan nantinya ada aksi nyatanya atau gimana gitu Pak Irfan? Rencananya gimana Pak Yes, Irfan itu? iya sih. Kalau saya sih pengennya itu tidak hanya komunikasi satu arah ya, tetapi Hmm. juga harus dilaksanakan secara interaktif gitu. Ada komunikasi dua Hmm. arah gitu. Di situ ada brainstorming, kemudian diskusi gitu. Kemudian bisa juga misalkan melakukan simulasi gitu. Misalkan Simulasi simulasi langsung ya? entah itu simulasi pembelajaran berdiferensiasi atau misalkan simulasi budaya positif yang kita sudah pernah lakukan tuh yang segitiga restitusi ya. Itu juga saya Hmm. kira bisa bisa disimulasikan supaya kalau disimulasikan itu kan lebih jelas gitu Iya betul Pak. langkah-langkah yang harus mereka lakukan gitu. Ya. Karena memang terkadang kalau hanya sekedar penyampaian materi Pak ya, itu Hmm. kurang terserap sih kemungkinannya ya. Tapi kalau Hmm. memang nanti betul sekali yang Pak Irfan tadi sampaikan, saya juga setuju. Ketika teman-teman dapat materi, mereka pun langsung mempraktekannya. Seperti Nah gitu. segitiga restitusi, itu kalau Hmm. baca bukunya, ini apa sih? Tapi ketika prakteknya, oh yang begini penerapannya, oh yang seperti ini. Iya gitu Pak Fajar. Betul Pak, itu Harapan juga saya sih seperti itu. siap-siap Pak Irfan. Lalu, Pak Irfan, tadi kan sudah saya coba tanyakan nih, pihak-pihaknya kepala sekolah yang membantu Wakasek, baik itu Sarpras, Humas, dan kesiswaan, lalu dari gurunya sendiri seperti itu Pak Irfan ya, yang Hmm. pihak yang Iya. membantunya ya. Nah, Hmm. jadi eh, rencananya kan berarti nanti tindak lanjut yang terdepannya tuh yang lebih dekatnya berarti setelah PAS Pak Irfan, seperti itu ya, betul? Betul. Hmm. Nah, dari obrolan kita nih Pak Irfan, kira-kira apa yang ingin Pak Irfan dapatkan dari obrolan kita hari ini nih? Tadi kan kalau saya pertama Pak Irfan menyampaikan masalah Pak Irfan ya, terus kita Hmm. ngobrol-ngobrol. Gimana Pak Irfan? Yang saya rasakan cukup lega sih Pak Fajar. Alhamdulillah. Jadi paling tidak sih saya punya gambaran gitu apa yang harus saya lakukan gitu terkait dengan terjadinya penurunan kinerja guru gitu. Bagaimana langkah-langkah apa saja yang harus pertama saya lakukan untuk bisa Ya, betul. meningkatkan kinerja guru gitu. Hmm. Kemudian untuk Langkah-langkahnya. teknis segala rupa gitu tadi dengan pertanyaan-pertanyaan yang Bapak berikan itu cukup memancing saya untuk bisa berpikir bagaimana ke teknisnya nih gitu. Jadi semakin tergambar gitu apa yang harus saya lakukan. Nah, kalau begitu Pak Irfan, eh, kan nanti rencananya Pak Irfan akan kegiatan nih langsung ya. Nah itu Hmm. ukuran keberhasilan dari rencana yang akan Pak Irfan lakukan ini apa? Ukuran keberhasilannya. Biar kita bilang, rencana saya berhasil nih, indikatornya apa Pak Irfan? Menurut Pak Irfan apa ya? Dari apa yang sudah Oke, dilakukan, mungkin indikatornya? yang akan jadi parameternya itu apa ya? Mungkin buku piket mungkin yang berbicara nanti karena di buku piket itu nanti akan terekam gitu kan siapa yang datang terlambat, siapa yang suka tidak hadir. Jadi sebenarnya saya harapkan sih di buku piket itu mulai bersih tuh dari semester depan itu mulai bersih tuh ya, nggak ada lagi catatan-catatan guru misalkan datang terlambat atau misalkan guru ini tidak hadir gitu ya. Dari Oh, aduh, betul. catatan-catatan itu saya kira di semester depan saya harapkan itu sudah mulai diminimalisir lah hal-hal yang Mm-mm. negatifnya gitu. Kemudian mungkin saya pun bisa menjaring informasi dari siswa barangkali Ya betul melalui Pak, bisa jadi Pak. umpan balik yang diberikan oleh siswa gitu. Bagaimana sih kegiatan pembelajaran yang sudah dilakukan gitu? Apakah mereka cukup senang? Apakah mereka cukup puas dengan pelayanan yang diberikan oleh guru? Kan kita bisa bisa ini ya, bisa Ya, betul Pak. dari misalkan lewat kuesioner kah atau lewat kotak saran kah gitu kan ya.
Mungkin Ya, seperti betul itu Pak Pak Irfan. Fajar. Luar biasa sekali Pak Irfan itu bisa menginspirasi bagi saya. Kalau saya ambil kesimpulan refleksinya ya, jadi Pak Mhm. Irfan tadi ada masalah ya mengenai peningkatan kinerja guru ya. Betul betul Pak Fajar. Saya coba pandu Pak Irfan, apa masalahnya nih? Bagaimana sih masalahnya? Penyebabnya apa? Lalu ciri-ciri kondisi dia yang Pak Irfan inginkan seperti apa? Nah, lalu, Pak Irfan sendiri sudah melakukan apa? Saya pandu seperti itu Pak Irfan tadi. Terus langkah-langkahnya Pak Irfan seperti apa? Hingga akhirnya Pak Irfan memberikan beberapa alternatif solusi yang bisa dipakai oleh Pak Irfan untuk meningkatkan kinerja Bapak Ibu guru. Seperti yang tadi ada diseminasi, memberikan motivasi intrinsik dari kepada guru-gurunya melalui diseminasi baik materi yang kita dapat dari CGP, Iya agar iya. keinginan dari gurunya muncul seperti itu Pak Irfan. Lalu saya juga mencatat di sini Pak Irfan, waktu pelaksanaannya tadi sudah terancang dengan baik dan benar, lalu pelaksanaannya kapan, dan indikatornya itu sudah sangat jelas ya Pak Irfan. Seperti itu yang saya tangkap Pak Irfan. Bagaimana Pak Irfan? Iya Begitu Pak bukan ya? Fajar. Iya betul Pak Fajar. Terima kasih nih obrolan kita ini cukup membantu saya apa dari yang sebelumnya masih bingung gitu apa yang harus saya lakukan, tetapi sekarang sudah tergambar sih, sudah terurai gitu benang-benang kusutnya itu sudah mulai Alhamdulillah. terurai gitu. Ya, alhamdulillah Pak Irfan kalau begitu. Iya terima kasih Pak Fajar ya. Sama-sama Irfan, semoga nanti permasalahan yang Pak Irfan hadapi di sekolah dan jabatan Pak Irfan sebagai wakasih kurikulum, guru-gurunya bisa semangat lagi, kinerjanya lebih baik Amin lagi amin. seperti itu. Iya memang berat ya sebagai wakase kurikulum itu memang berat, Itu bukan hal yang wakasih, mudah saya kira. wakasih kurikulum itu jantungnya sekolah Pak Irfan. Iya makanya. Jungganya tuh dari kurikulum. Kalau yang lain sih mungkin tidak terlalu signifikan, tapi kurikulum itu intinya sekolah di situ. Mau dibawa kemana Iya. sekolahnya tergantung dari kurikulumnya Betul seperti betul. itu. Mudah-mudahan sih saya bisa melaksanakan dengan sebaik-baiknya lah, Pak Amin, amin. Fajar. Saya doakan Pak Irfan semoga sukses Pak Irfan ya. Amin amin Pak Fajar, makasih ya Pak Ya, Fajar. sama-sama Pak Irfan. Nanti ketika ada masa kita bisa ngobrol-ngobrol lagi Pak Irfan. Insya Allah siapa tahu nanti bisa Siap, sharing-sharing. siap, siap. Oke, Pak Irfan. Terima kasih. Sukses selalu di sana ya. Iya Baik, sama-sama Pak Fajar. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.